Selamat datang di channel YouTube Arviga Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi FTTH Automation atau Arviga FTTH Automation yang digunakan untuk mengautomasi proses aktivasi pelanggan dari mikrotik hingga ke OLT, atau apabila Anda memiliki switch di antara router dan OLT Anda, itu juga memungkinkan untuk kita automasi, sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan proses aktivasi pelanggan dan mempercepat proses aktivasinya, sehingga sebagai provider kita dapat mendelivery service secepat mungkin ke customer. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan konsep dari aplikasi ini, Arviga FTTH Automation. Apabila teman-teman yang belum melihat videonya, silahkan lihat link di deskripsi video ini. Anda bisa melihat bagaimana kita mengautomasi OLT dan router sekaligus tanpa harus mengkonfigurasi satu persatu. Sekarang di layar kita sudah ada aplikasi Arviga FTTH Automation. Di sini ada beberapa menu. Ini adalah administrator, sehingga memiliki full akses dari semua fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Namun kita bisa membuat sebuah role, contohnya adalah teknisi yang misalnya hanya dapat meregistrasi ODP atau mengaktifasi pelanggan. Atau apabila perusahaan Anda telah tumbuh dan memiliki admin, maka pekerjaannya bisa dipecah-pecah. Contohnya admin hanya menginputkan data customer ke sebuah aplikasi, kemudian dari data tersebut maka akan muncul sebuah request atau request aktivasi, kemudian aktivasinya akan dihandle oleh teknisi. Setiap ada request aktivasi maka akan muncul notifikasi di sini, kemudian teknisi akan mendapatkan notifikasi ini dan melakukan aktivasi ke pelanggan. Di sini ada beberapa fitur, ada dashboard, ini ada dashboard, ada customer, kemudian ada link ini ada activation request atau link management. Link management ini kita bisa membuat action kepada ONU, apa yang kita akan lakukan, misalnya reset atau reboot, block karena misalnya pelanggan tidak bayar, atau change slot ini untuk mengganti slot bandwidth yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ada change ONU, kemudian ada deactivate apabila pelanggannya minta putus. Kemudian di sini ada ODP. Di ODP ini kita bisa lihat ada satu ONU yang belum terkonfigurasi, nanti kita akan konfigurasi. Di sini ada ODP. Ini nama-nama ODP-nya, ada banyak sekali ODP yang sudah terpasang di sini. Nanti kita akan coba. Kemudian ada area. Kemudian ada package. Package ini yang tadi saya sebutkan, yaitu slot. Di sini ada beberapa package. Saya ambil contoh 10 mega. Di dalam 10 mega ada beberapa slot dalam bentuk VLAN. Kemudian satu slot bisa diisi oleh maksimal 8 atau sesuai dengan ketentuan provider masing-masing. Kemudian di sini ada billing. Ini adalah fitur yang menarik menurut saya. Kita coba lihat sekilas. Nanti kita akan buat video terpisah untuk bagaimana billing ini bisa bekerja. Di sini ada billing. Mari kita lihat. Ya, ini adalah tagihan. Kemudian di sini ini adalah billing yang belum dibayar atau unpaid invoice. Kemudian di sini ada paid invoice. Ya, ini adalah pelanggan-pelanggan yang udah bayar. Kita bisa lihat juga, bisa kita cetak sekaligus juga bisa. Nanti kita akan demo. Kemudian yang paling menarik adalah bagi saya, di sini ada grafik income. Kita bisa lihat income-nya. Oke. Kemudian di sini ada customer setting. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengaktifkan sebuah ONU dari request pada saat pertama kali. Di sini kita sudah punya satu ONU yang akan kita register. Dia akan otomatis, aplikasi ini akan otomatis mendeteksi apabila ada ONU yang terpasang di OLT. Sebagai perbandingan dari apa yang dideteksi oleh aplikasi, maka saya akan coba di sini show GPON ONU and config. Ya, di sini ada satu GPON satu ONU yang sudah terpasang di OLT melalui ODP, kemudian dideteksi oleh OLT. Serial numbernya adalah ZTE GCC 6E8723. Di sini juga kita bisa mendeteksi ya 8723. Ini adalah ONU yang sama di sini. Nanti akan kita konfigurasi, kemudian kita akan cek
ONU-nya sudah terkonfigurasi atau belum. Oke, kemudian kita berikan contoh. Di sini akan saya register. Misalnya saya klik register. Arviga Teknologi, kemudian alamatnya di Indonesia, kemudian Oke, kemudian emailnya adalah sales@arvigateknologi. Kemudian kita save. Yap, di sini sudah berhasil ditambahkan nama customernya. Kemudian di sini ada tombol request activation. Ketika kita mengisi request activation ini, maka nanti akan muncul sebuah request yang akan ada di notifikasi ini. Kita coba saja. Kita pilih paket. Dalam hal ini saya akan coba 10 mega. Ketika Anda memilih 10 mega, maka akan terdapat slot di sini. Di sini adalah slot-slot yang masih tersedia. Di sini ada 1/8. Artinya ini ada sisa 1 slot dari 8. Di sini ada 3/8. Masih ada 3 slot lagi yang tersisa dari 8 slot yang tersedia. Karena di sini bandwidth-nya adalah 1/8. Kemudian ya kita ambil aja contoh di sini yang 4 karena ini slotnya masih cukup banyak. Jadi kita ambil sisa 4. Oke. Teknisi bisa mengubah alamatnya. Misalnya ternyata alamatnya tidak sesuai dengan yang ada di application form-nya. Misalnya ternyata alamatnya bukan di Indonesia nih. Alamatnya ada di Singapura misalnya. Maka kita bisa masukkan alamatnya. Kemudian kita register. Oke. Maka apabila teknisi login menggunakan akunnya, dia juga akan mendapatkan satu buah notifikasi. Di sini ada activation request waiting dari namanya customernya Arviga Teknologi. Kemudian kita bisa klik. Ya, akan dibawa ke sini atau di dashboard kita juga bisa melihat ada waiting activation, ada satu customer yang menunggu diaktifasi. Kita juga bisa klik ini. Oke, kemudian kita pick. Maka kita bisa pergi ke pelanggan Arviga Teknologi, statusnya sudah di pick, kemudian alamatnya di Singapura misalnya. Teknisi akan pergi ke Singapura untuk aktivasi pelanggan tersebut dengan membawa ONU. Kemudian ONU-nya dicolokkan, activate link. Kemudian di sini ada bisa activate atau unpick. Unpick ini apabila Anda tidak bisa mengaktifasi, maka bisa di unpick agar teknisi yang lain bisa mengambil. Kemudian kalau ingin diaktifasi maka klik activate. Ya, kemudian kita bisa milih ODP-nya. Di sini ODP-nya yang mana? Uniknya, apabila kita salah memilih ODP maka serial number-nya tidak akan terdeteksi. Sebagai contoh, di sini ONU-nya dipasang di pon 121. Kemudian kita akan coba pilih ODP yang ponnya berbeda. Sebagai contoh 1210. Akan otomatis terpilih semuanya. Di sini tidak akan tersedia. ONU-nya tidak akan tersedia, maka human error di sini akan sangat terminimalisir dengan adanya filter-filter ini. Ini saya pasang kita bisa searching ODP-nya. Apabila bingung kita bisa searching ODP-nya 1. Ya, di sini ada beberapa port yang ada beberapa ODP yang ada di port 121. Ini sebenarnya ada di port NX. ODP blok NX ya, ada di sini. Ya, sudah otomatis terdeteksi. Sekarang karena kita sudah memilih ODP yang tepat, kita bisa pilih ONU-nya. ONU-nya bisa kita register nanti. Di sini saya pakai F609 paket 10 MB. Dia akan otomatis memilih routernya mana, OLT-nya di mana. Kemudian kita execute. Oke, di sini statusnya sudah activated.
berarti customer sudah berhasil diaktifasi. Kita bisa cek lognya, customer siapa, kapan dia diaktifasi, kemudian paketnya berapa, customernya lokasinya di mana, statusnya apa, siapa yang mengaktifasi, kapan aktifnya. Sekarang kita bisa cek di link manajemen, customernya ada di sini. Ini lebih detail informasi teknisnya, seperti namanya siapa, customernya, ONU-nya berapa, serial number, kemudian ini ada router dan OLT-nya di mana, interface dan sequence number-nya, kemudian ada ODP-nya di mana, paketnya yang slot yang mana, kemudian statusnya apa. Ya, ini adalah informasi yang ditampilkan di sini. Kemudian kita akan coba lihat di OLT, kita masukkan dengan perintah yang sama. Ya, sekarang customernya sudah terregistrasi, sudah tidak ada lagi ONU yang unconfigured pada saat ini. Kemudian kita sebenarnya bisa lihat apa benar-benar sudah masuk konfigurasinya. Kita bisa ambil interface ini. Ya, show from interface Gipon ONU. Gipon ONU 121, sequence-nya adalah 32. Oke, di sini sudah terkonfigurasi. Namanya Arviga Teknologi Singapura alamatnya. Apabila kita masuk ke dashboard, maka activate today sudah bertambah menjadi 1. Yang waiting-nya sudah 0 karena sudah diaktifasi. Kita bisa klik. Di sini Arviga Teknologi sudah dalam kondisi aktif. Kemudian kita bisa reset atau block apabila telat bayar, atau change slot apabila mau upgrade atau mengganti slot antara slot satu dan yang lainnya. Kita akan demokan fitur ini di video-video berikutnya. Oke, demikianlah proses aktivasi yang sangat simpel menggunakan aplikasi Arviga FTTH Automation. Di video-video berikutnya saya akan mendemonstrasikan fitur dari Arviga Automation ini satu persatu agar teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana aplikasi ini bekerja. Nantikanlah video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.